Gimana? Nggak nyenyak. Apa adanya. Tadi Presiden bilang tidur nggak nyenyak. Ya karena AC-nya. Oh. Tidurnya tidak nyenyak karena AC-nya tidak dingin. Seketika saya mengingat apa yang menjadi kata-kata para penjilatnya bahwa Pak Jokowi adalah pemimpin yang merakyat. Merakyatnya dari mana? Banyak di luar sana rakyat yang bahkan tidak mempunyai AC ataupun kipas. Ini Pak D. Jokowi, hanya AC-nya yang tidak dingin, kemudian mengeluhnya luar biasa. Pak D. Nah, kemudian lagi dan lagi terkait dengan apa yang menjadi pemberitaan Pak D. Jokowi yang tidak nyenyak tidurnya di IKN. Para netizen lagi-lagi memberikan sebuah tohokan-tohokan maut terhadap Pak Jokowi, dan bahkan salah satu netizen yaitu Mbak Nopi mengatakan bahwa Pak Jokowi kebanyakan dosa, makanya tidurnya tidak nyenyak. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya. Malam pertama Pak Jokowi tidak bisa tidur nyenyak. Bukan Bapak aja, semua juga saya rasa tidak bisa tidur nyenyak, Pak. Apalagi saya waktu itu. Malam pertama pas nikah, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Sampai subuh, Pak. Waktu itu saya nggak bisa tidur, khawatir ada bayang-bayang. Makanya saya nggak bisa tidur malam pertama. Saya rasa yakin semuanya juga malam pertama pasti nggak bisa tidur. Sebentar, ini gue salah jawab. Apa headline-nya salah judul? Nggak tahu. Jokowi menyebut bahwa dirinya tidak tidur nyenyak saat berada di IKN hanya karena terkendala AC. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang suruh Anda berkantor selama 3 hari di sana, Pak? Ini kan adalah keputusan Anda sendiri. Jadi harus terima resikonya, Pak. Lagian jelas-jelas, Pak, fasilitas di IKN itu belum rampung, belum jadi sepenuhnya. Dipaksain. Jangan dipaksakan. Sudah dikasih fasilitas di Jakarta yang begitu memadai, lebih memilih di IKN, dan akhirnya seperti ini, Pak. Maksud saya di sini kemudian, jangan salahkan siapa-siapa, karena itu adalah keputusan Anda sendiri. Salam NKRI. Beberapa hari yang lalu Pak Jokowi ini kan menginap di IKN. Nah, dari hasil menginapnya Pak Jokowi di IKN ini sempat ada sekarang ini jadi bahan pergunjingan nih, ya kan, dimana ada pernyataannya Pak Jokowi atau curhatannya Pak Jokowi yang bilang tidur di IKN itu tidak nyenyak dengan alasan mungkin karena pertama kali nginep di IKN. Bener tuh Pak, Bapak tidur nggak nyenyaknya karena baru pertama kali tidur di IKN, bukan karena banyaknya beban masalah, beban pikiran, beban tanggung jawab yang saat ini Bapak tanggung. Udahlah, jujurlah Pak Jokowi, karena jujur ya, gue ngelihat dari raut muka Pak Jokowi saat ini tuh udah nggak seperti dulu. Terlihat banget Pak Jokowi ini kayak banyak menanggung beban dosa-dosa menurut gue secara pribadi gitu ya. Ya gue sih ngelihat Pak Jokowi ini sekarang stres, panik gitu ya. Ya karena beberapa hal, misalnya IKN yang pembangunannya tidak sesuai dengan ekspektasi, di mana beberapa bulan yang lalu dengan optimis dan percaya diri Pak Jokowi bilang bahwa IKN sudah banyak investor. Kenyataannya nihil. Lalu Pak Jokowi juga pernah bilang gitu ya bahwa pembangunan IKN sudah mencapai 80%. Dan sebulan kemudian Pak Jokowi bilang baru 15%. Ditambah lagi nih ya gitu, masalah adanya pemberitaan atau narasi dari Tempo di mana ada 18 nawadosa Jokowi selama 10 tahun. Ya mungkin karena itulah Pak Jokowi akhirnya pusing sendiri gitu ya, nggak bisa tidur, dan banyak lagi masalah yang dia hadapi. Kenapa sih gue bilang Pak Jokowi ini terlihat banget banyak beban pikiran, beban moral, beban tanggung jawab? Karena akhir-akhir ini jujur gue melihat ada beberapa hal yang Pak Jokowi lakukan itu menurut gue tanda kutip agak konyol gitu ya. Contoh kemarin ketika ke IKN, Pak Jokowi mengundang gitu ya, mengundang beberapa artis, influencer, dan para buzzer. Nah, tujuannya itu apa ya Pak Jokowi? Apa sih tujuan Bapak mengundang mereka? Apa manfaatnya untuk rakyat Indonesia? Apa manfaatnya untuk bangsa ini dengan hadirnya, dengan mengundang yang
mereka ke IKN. Kok gue malah melihat justru itu hanya buang-buang duit aja ya dengan mengundang gitu ya, dengan mengundang mereka semua itu tuh nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya untuk rakyat Indonesia sendiri. Dan BTW gitu ya, gue denger nih gitu ya, Menkominfo Budi Ari Setiadi bilang bahwa pada awal Agustus besok gitu nanti Jokowi itu berencana mengundang 500 relawan Jokowi untuk ke IKN. Buset deh, luar biasa, 500 relawan. Wes organ-organnya relawan Jokowi cair dong. Lumayan lah buat tambahan dapur, iya nggak sih? Nah, tapi gue nggak peduli ya mau siapa yang diundang, gue nggak peduli gitu ya. Ada satu pertanyaan gue sih Pak, ketika Bapak mengundang mereka itu semua, itu pakai uang siapa ya Pak ya? Uang pribadi Bapak kah atau uang negara? Boleh dong Bapak sedikit transparansi gitu ya, dari mana dana untuk mengundang mereka? Ya sebenarnya sih jujur ya, gue sih nggak mau tahu gitu ya uangnya dari mana. Tapi yang bikin jujur gue benar-benar miris itu mau uangnya uang pribadi Pak Jokowi atau uang negara. Yang bikin mirisnya itu saat ini kan kondisi situasi Indonesia tanda kutip tidak baik-baik saja, terutama di tengah kondisi yang saat ini semua serba naik, semua serba mahal. Yang turun cuma umur wakil presiden dan calon gubernur. Nah, alangkah bijaksananya seorang Jokowi jika anggaran untuk mengundang para artis dan relawan-relawan itu dialokasikan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tapi kan gue sih maklum juga sih ya, Jokowi ini kan memang hobinya pencitraan. Ya mungkin ini bagian dari pencitraan. Seperti gue ingat dulu saat gue terhipnotis dengan masuk gorong-gorongnya seorang Jokowi. Ternyata garong bro, gitu ya. Ya gue ada istilah seperti itu, berawal dari gorong-gorong ternyata garong gitu ya. Apakah memang ya itu apa pencitraan gitu, gue juga nggak tahu lah ya. Apapun itu, cuma balik lagi ya Pak Jokowi, jika Bapak memang memiliki sedikit aja hati nurani dan logika yang logik gitu ya, logika yang realistis, alangkah baiknya tuh anggaran itu semua Bapak alokasikan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang saat ini sedang tercekik gitu ya, dengan apa-apa yang serba mahal, yang serba naik Pak. Tolong Pak gitu. Jangan sibuk gitu ya, hanya memikirkan anak, istri, cucu, menantu, iparnya Bapak beserta kroni-kroni Bapak. Tapi pikirin Pak nasib rakyat Indonesia yang saat ini sedang kesulitan secara ekonomi gitu ya. Terus gitu ya. Terus nih ada lagi nih, gue juga mau ngasih tahu alasannya Pak Jokowi kan tadi katanya karena baru pertama kali nginap. Nah, sementara gitu ya, PLT Otorita IKN Bapak Basuki Hadi Mulyono justru bilang alasan Pak Jokowi nggak tidur nyenyak itu karena terkendala AC-nya yang tidak dingin. Jika memang benar Jokowi tidur hanya karena AC yang tidak dingin, artinya gitu ya, narasi yang selama ini di luaran sana mengatakan Jokowi presiden yang merakyat itu semua nol besar, semua nihil gitu. Kenapa? Ya iyalah, masa hanya karena AC aja tidurnya nggak nyenyak sih Pak Jokowi. Toh dulu juga waktu masih jadi anak tukang kayu juga tidurnya kan nggak pakai AC Pak Jokowi. Jet lag ya Pak Jokowi. Ngaku ayo Pak Jokowi. Ya sudahlah ya. Buat gua apa yang dilakukan Jokowi akhir-akhir ini banyak melakukan satu kegiatan, satu jawaban yang memang agak-agak konyol. Ya mungkin efek dari kepanikan yang dialami Jokowi. Ya semoga aja ya Pak Jokowi dengan, kalau kata Tempo, 18 nawa dosanya Pak Jokowi gitu ya, karma tidak terjadi kepada anak cucu Bapak. Gitu ya, mudah-mudahan anak cucu Bapak tetap baik-baik aja. Tapi God never sleep. Gue jadi penasaran nih ya, kira-kira dari apa yang Pak Jokowi tabur selama ini akan menuai apa ya? Gue sih jadi pengen buru-buru melihat hasil dari menaburnya Pak Jokowi itu akan jadi apa. Oke, salam NKRI. Salam NKRI. Ya, itulah saya kira tehukan-tehukan dari Mbak Nopi yang sangat tepat sasaran dan tepat mengenai congornya Pak Jokowi. Nah, saya berharap sahabat-sahabat bisa berkomentar mengenai alasan-alasan kenapa Pak Jokowi tidak bisa tidur nyenyak. Apakah karena persoalan survei dari Kaisang ini 1% atau kekhawatirannya pasca lengser dari kedudukannya sebagai presiden akan dijerujikan atau bagaimana? Tolong sahabat-sahabat komentari, dan bagaimana pendapat sahabat-sahabat terkait alasannya yang hanya karena persoalan AC.
yang saya kira semua itu tidak masuk di akal. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.